Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah Nyai Lestari. Cerita kali ini ditulis oleh Manavila ya teman-teman. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya ya teman-teman. Oh ya, sebelum itu saya sarankan untuk kalian semua ya teman-teman yang mendengarkan cerita kali ini ataupun video kali ini, ya saya sarankan untuk mendengarkan dengan earphone terbaik kalian. Karena untuk mendapatkan kualitas audio yang jauh lebih baik. Semua nama sudah disamarkan karena itu merupakan privasi dan untuk keamanan bersama juga ya teman-teman. Yuk langsung saja kita mulai ceritanya. Semenjak meninggalnya Nyai Lestari 2 tahun lalu, Desa Mekarsari sering mengalami hal-hal yang aneh. Banyak warga mengaku setiap malam melihat penampakan pocong pada pohon beringin yang ada di samping rumah Nyai Lestari itu. Ki, bagaimana ini? Desa kita kok sudah tidak aman lagi yoh semenjak Nyai Lestari meninggal. Udah, tenang dulu. Kita sama-sama cari jalan keluarnya. Sejujurnya saya juga bingung. Baru kali ini desa kita itu tidak aman. Ki Basri semakin bingung dengan keadaan desa yang mereka tinggali. Ia akui, ia juga mengalami hal-hal yang sangat gaib. Ki, apa jangan-jangan Nyai Lestari itu meninggal dengan cara tidak wajar? Sabung Bakri yang semakin tidak tahan dengan situasi yang dialami. Tidak wajar gimana ah? Ki, ingat baik-baik ya Ki. Pagi-pagi kan ada yang melihat mayat Nyai Lestari itu digantung di pohon beringin, dan setelah itu Rina tidak tahu di mana keberadaannya. Memang aneh, seharusnya Rina ada di sana. Saya yakin Rina ada hubungannya dengan semua ini. Jangan menuduh dulu cucuku. Belum tentu apa yang kamu pikirkan itu sesuai dengan kenyataan. Sudah lagi, saya sangat yakin Rina menghilang karena ada sesuatu yang disembunyikan. Ki Basri ini hanya bisa mengelus dada menghadapi sikap cucunya yang keras kepala itu. Namun Ki Basri juga tidak bisa memungkiri kalau sebenarnya ia juga curiga kepada Rina yang tidak lain adalah anak Nyai Lestari. Sampai sekarang pun warga tidak ada yang tahu di mana keberadaannya. Rina hilang bagai ditelan bumi. Sebagian warga meyakini Nyai Lestari meninggal karena dibunuh oleh orang yang tidak menyukainya. Ya, Nyai Lestari ini merupakan orang terpandang di desa Mekarsari. Ia selalu menjadi penasihat penduduk sehingga tidak heran masyarakat menjadikan Nyai Lestari sebagai sosok yang disegani. Semasa hidupnya, Nyai Lestari suka membagi-bagikan rezeki kepada warga dan selalu membantu warga apabila ada yang kesusahan. Tetapi kan itu dulu. Kematiannya 2 tahun lalu masih menyisakan tanda tanya besar warga Mekarsari. Pagi Pak Lurah, hari ini dokter pengganti Purita akan datang, ucap Pak Ismat selaku sekretaris desa. Baiklah, persiapkan semuanya. Dan ingat jangan sampai kejadian yang dialami Purita juga dialami oleh dokter baru yang akan mengabdi di desa ini. Akan saya usahakan Pak Lurah. Kapan dokter itu datang? Sekitar 1 jam lagi Pak Lurah. Baiklah, kau boleh pergi. Pukul 11:30 siang. Seorang perempuan berpakaian dokter telah tiba di desa Mekarsari. Ia adalah dokter Lina, dokter baru yang menggantikan dokter Rita yang telah meninggal 2 bulan yang lalu. Entah apa yang menyebabkan sang dokter itu meninggal. Namun sesepuh desa ini mengatakan bahwa dokter Rita meninggal karena kehabisan darah. Dokter Rita ditemukan sudah tidak bernyawa di samping rumahnya dengan keadaan kepala yang bercucuran darah. Sesepuh desa itu meyakini bahwa dokter Rita jatuh dan kemudian kepalanya menimpa benda tumpul yang mengakibatkan pendarahan yang sangat hebat kala itu.
Seorang mantri berusaha untuk menolong nyawa dokter tersebut. Tapi, sayang nyawanya ini sudah tidak tertolong. Pada saat itu, Lurah Desa Mekarsari meminta dokter pengganti hingga datang dokter pengganti itu yang tidak lain adalah Dokter Lina. Sebuah rumah minimalis yang sangat sederhana terpampang di depan mata seorang perempuan dan laki-laki. Mereka adalah Dokter Lina dan juga Pak Ismat. Assalamualaikum. Cukup lama mereka menunggu namun tidak ada tanda-tanda orang yang akan membuka pintu sampai pada akhirnya terdengar suara langkah kaki dari dalam rumah. Waalaikumsalam, ada apa Ismat? Ini Pak Lurah, dokter yang menggantikan Dokter Rita. Begitulah ucap Ismat maksud dari kedatangannya. Saya Lina Pak Lurah, dokter yang akan mengabdi di desa ini. Saya Ilham, Lurah di desa ini. Semoga Bu Dokter betah berada di sini. Semoga Pak. Bu Dokter akan tinggal di rumah dinas. Rumah itu khusus untuk tamu yang akan tinggal di sini. Dan Bu Dokter akan ditemani oleh istri sesepuh di desa ini. Namanya Mbak Ida. Beliau akan datang setiap hari ke rumah Bu Dokter. Terima kasih Pak atas bantuannya. Saya akan bekerja semaksimal mungkin untuk desa ini. Sama-sama Bu Dokter. Kalau Bu Dokter butuh bantuan, datang saja ke rumah saya. Saya akan membantu semampu saya ya Bu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kalau begitu saya permisi dulu. Ya sudah, silakan. Setelah kepergian Dokter Lina, Pak Ismat pun menyampaikan kegelisahan yang sedari tadi mengganggunya. Maaf Pak Lurah, saya khawatir dengan Dokter Lina karena tinggal di rumah itu. Pak Lurah tahu sendiri kan kejadian 2 bulan yang lalu itu. Kita berdoa saja semoga Dokter Lina tidak mengalami hal serupa. Tapi belum selesai Ismat bicara, kalimatnya sudah dipotong oleh Pak Lurah. Mat, yang menimpa Dokter Rita adalah sebuah kecelakaan. Sekarang semuanya sudah aman. Baiklah Pak Lurah, saya permisi. Kepergian Ismat membuat hati Lurah Ilham menjadi khawatir. Apabila yang ditakuti Ismat terjadi pada Dokter Lina, maka ia tidak akan memaafkan dirinya sendiri. Matahari belum menampakkan sinarnya dan semua orang masih terlelap dalam mimpi. Berbeda dengan pemuda yang satu ini, ia menyusuri setiap sudut yang ada di rumah itu, mulai dari depan, samping, dan belakang rumah. Semua telah ia periksa namun tidak menemukan sesuatu yang ia cari. Hingga beberapa menit kemudian ia mendengar benda jatuh dari samping rumah. Karena terkejut, ia segera menuju ke arah sumber suara. Pemuda itu sedikit terkejut karena ia melihat seseorang. Sayangnya, pemuda itu tidak tahu siapa orang itu karena menggunakan penutup wajah. Karena ketahuan, ia segera berlari ke arah hutan. Pemuda itu mencoba untuk mengejarnya, namun sayang pemuda itu kehilangan jejaknya. Segala sumpah serapah ia lontarkan dan bersumpah akan mencari tahu siapakah orang tersebut. Ayam berkokok dengan kerasnya hingga membangunkan seorang perempuan yang tidak lain adalah Dokter Lina. Seperti biasa yang dilakukan setelah bangun tidur, yaitu mandi. Setelah mandi, Dokter Lina berencana untuk memasak, namun langkahnya terhenti karena mendengar suara pintu yang diketuk. Tanpa pikir panjang, Dokter Lina pun segera membukakannya. Seorang wanita parubaya berdiri di depan pintu rumah Dokter Lina sambil membawa beberapa makanan. Selamat pagi Bu Dokter. Saya Maida, istri dari Ki Basri, sesepuh desa ini. Saya ditugaskan Pak Lurah untuk membantu keperluan Bu Dokter. Terima kasih Mak. Nama saya Lina, mari silakan masuk. Setelah sarapan, Maida membersihkan piring kotor yang ada di meja. Setelah itu, Maida berbincang dengan Dokter Lina. Bu Dokter kenal dengan Dokter Rita? Tanya Maida pada Dokter Lina. Saya tidak kenal Mak, memangnya kenapa? Tidak ada apa-apa, Mak hanya merindukan sosok beliau. Beliau adalah sosok yang ramah dan lemah lembut, siapapun senang dengan Dokter Rita. Memangnya Dokter Ritanya kemana Mak? Kok emak itu tanya tentang Dokter Rita?
Oh, dokter Rita sudah meninggal 2 bulan yang lalu karena kecelakaan. Saya benar-benar tidak tahu akan hal itu, Mak. Wajar Bu Dokter tidak tahu karena itu baru 2 hari di sini. Kalau begitu saya permisi dulu ya, Mak. Mau ke puskesmas? Apa tidak terlalu pagi Bu Dokter? Justru itu lebih baik, Mak. Saya bisa berkenalan dengan yang lainnya biar akrab. Baiklah Bu Dokter, kalau begitu hati-hati ya. Setelah berpamitan dengan Maida, Dr. Lina langsung berjalan menuju puskesmas untuk menjalankan tugasnya. Maida selalu berdoa semoga tidak terjadi apa-apa kepada Dr. Lina. Mengingat rumah yang ditempatinya bersebelahan langsung dengan rumah Nyai Lestari, seorang warga desa yang meninggal gantung diri, dan berharap Nyai Lestari tidak mengganggu Dr. Lina dan tidak menampakkan diri di hadapan dokter itu. Iya, saya semakin yakin kalau Nyai Lestari memang meninggal dengan tidak wajar. Kenapa kamu begitu yakin, Basri? Tadi malam saya melihat ada yang sedang mengintip rumah Nyai Lestari. Iya, pemuda itu adalah Basri yang melihat manusia misterius sedang mengintip rumah Nyai Lestari. Lalu apa yang kau lakukan di sana? Saya mencoba mencari bukti, Ki. Siapa tahu orang yang mencelakai Nyai Lestari meninggalkan jejak. Sudahlah cucuku, tidak usah kau cari tahu. Aku yakin semuanya akan terjawab seiring berjalannya waktu. Lalu bagaimana dengan Rina, Ki? Sampai sekarang tidak ada seorang pun yang mengetahui di mana dia. Ya, aku juga tidak tahu. Yang pasti Aki berharap dia baik-baik saja. Lebih baik sekarang kau istirahat, jangan memikirkan yang tidak-tidak. Baik lagi. Menjelang malam Dr. Lina baru sampai ke rumahnya. Ia ingin segera mandi, namun niatnya ia hentikan ketika mendengar suara ketukan pintu. Dr. Lina pun segera membukanya. Ia kira ada tamu yang datang. Tapi setelah membuka pintu, ia bingung karena tidak ada orang. Kemudian Dr. Lina melanjutkan kegiatannya, namun suara ketukan pintu terdengar kembali. Dr. Lina pun membukanya, namun tidak ada siapa-siapa. Dan itu membuatnya bingung, kemudian menutup pintu kembali. Dr. Lina berdiam diri di depan pintu rumahnya, siapa tahu ada yang mengetuknya kembali. Namun sudah beberapa menit menunggu tidak ada tanda-tanda pintu diketuk. Dr. Lina pun berlalu dan menjalankan aktivitasnya. Selang beberapa menit Dr. Lina mendengar suara ketukan pintu. Ragu itulah yang ada di benak Dr. Lina. Ia mencoba mengabaikan suara itu, namun semakin lama suaranya semakin kencang. Dr. Lina beranjak dari duduknya dan berjalan mendekati pintu. Pelan-pelan Dr. Lina membuka pintu, perasaan was-was menghantuinya, takut bila yang mengetuk pintu bukanlah manusia. Alangkah leganya Dr. Lina bahwa yang mengetuk pintu ternyata adalah Maida. Dokter lama sekali membuka pintunya. Kaki saya sampai pegal nih, Bu. Maaf, Bu, tadi saya pikir yang mengetuk pintu itu ya orang-orang iseng. Maksud Bu Dokter apa orang iseng? Tadi ada suara ketukan pintu, Mak. Pas saya buka ternyata nggak ada orang, makanya saya agak sedikit was-was. Segala pikiran menghantui kepala Maida. Mungkinkah Nyai Lestari mulai mengganggu Dr. Lina? Kejadian-kejadian yang pernah terjadi di desanya muncul berulang-ulang di kepala Maida. Kejadian itu tidak boleh terulang kembali. Bu Dokter jangan terlalu memikirkan. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Saya berharap juga begitu, Mak. Pagi hari seperti biasa, Ki Basri sibuk dengan beberapa pesanan dari tetangga yang meminta dibuatkan kandang ayam olehnya. Seorang wanita parubaya menghampirinya dan membawakan segelas kopi kesukaan Ki Basri. Ki, kemarin Bu Dokter cerita katanya ada yang mengetuk pintu tapi tidak ada orangnya. Saya takut kalau Bu Dokter mengalami hal yang sama dengan Dokter Rita dulu. Sudahlah, kita itu berpikir yang positif saja dan selalu mendoakan Bu Dokter mudah-mudahan tidak mengalami nasib buruk. Semoga ya Ki, Bu Dokter dilindungi oleh Allah SWT. Amin. Ibu sering-sering tengokin Bu Dokter kalau bisa.
Ya, sekalian menginap di rumahnya itu untuk jaga-jaga. Baik lagi. Menjelang maghrib, Pak Lurah baru saja pulang dari kantor kepala desa. Tanpa sengaja beliau mendengar suara orang tertawa. Setelah beberapa saat Pak Lurah menemukan sumber suara, ternyata suara tertawa yang didengar berasal dari rumahnya Nyai Lestari. Karena penasaran, Pak Lurah mendekati rumah itu dan mencari celah untuk melihat ke dalam. Sangat sulit untuk melihat ke dalam karena rumah itu benar-benar sangat gelap. Setelah beberapa saat melihat ke dalam rumah, netranya ini bertemu dengan netra seseorang. Pak Lurah pun terkejut dan langsung pergi dari rumah itu. Baru beberapa langkah berjalan terdengar suara tangis perempuan. Pak Lurah menengok ke atas, terlihat seseorang perempuan sedang menangis di atas pohon. Pak Lurah pun lari ketakutan. Akhirnya Pak Lurah melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau ternyata warga desa tidak mengada-ngada tentang adanya penampakan arwah Nyai Lestari. Seorang pemuda sedang melamun di sebuah gubuk tidak jauh dari rumahnya. Ia masih memikirkan kejadian beberapa hari yang lalu. Siapakah orang yang dia lihat waktu itu? Kenapa dia ada di rumahnya Lestari? Ia sangat penasaran dan berjanji akan menangkap orang itu. Sama halnya dengan Bakri, Pak Lurah juga sedang melamunkan kejadian kemarin. Rasanya sangat aneh bila dipikir-pikir kembali, netra siapakah yang dilihatnya? Mengingat rumahnya Lestari sudah kosong dan warga tidak ada yang berani mendekati rumah itu. Semakin dipikirkan, yang ada hanya pusing yang dirasakan oleh Pak Lurah. Dokter Lina. Pak Lurah tiba-tiba memikirkan dokter itu. Apakah dia baik-baik saja mengingat dirinya hanya sekali bertemu dengan dokter itu? Setelah maghrib, Pak Lurah akan datang ke rumah dinas untuk menanyakan apakah dokter Lina betah berada di desa ini atau tidak, dan dirinya juga akan menanyakan hal-hal lainnya yang mungkin ia alami seperti warga yang lain. "Nyai, Aki mana?" tanya Bakri kepada Maida. "Ada di belakang." Bakri pun kemudian menghampiri sang kakek yang sedang memotongi bambu. "Ki, aku bantu ya." "Tidak usah Bakri, lebih baik kau ambilkan Aki minum saja. Aki haus." "Baiklah Ki." Bakri pun kembali ke dalam rumah untuk mengambilkan minum untuk Akinya. "Nyai, minuman untuk Aki mana?" "Di atas meja, ambillah." Bakri hendak mengambil minuman untuk Akinya, namun tiba-tiba terdengar suara teriakan dari arah luar rumah. Karena suara teriakan yang sangat kencang, Bakri pun langsung lari keluar rumah untuk mencari tahu apa yang terjadi. Namun setelah melihat apa yang ada di depan matanya, Bakri pun langsung berteriak sekejang-kejangnya. "Aki!" teriak Bakri menghampiri sosok yang jatuh ke tanah dengan darah bercucuran dan sebuah anak panah yang menancap di dadanya. Maida yang mendengar teriakan cucunya langsung datang menghampiri dan melihat tubuh yang sudah tidak berdaya berada dalam pelukan sang cucu. "Aki!" panggil Maida lirih sambil memeluk jasad suaminya. Tangisannya pun tidak bisa ditahan oleh mereka. Seseorang yang mereka sayangi telah pergi meninggalkan mereka untuk selama-lamanya. Setelah memberitahu warga desa tentang kematian Akinya, Bakri masih saja melamun. Ia tidak habis pikir kenapa Akinya pergi begitu cepat. Rasanya baru tadi pagi dirinya berbincang dengan Akinya. Sekarang dirinya tidak akan bisa lagi melihat senyum indah dari orang yang dia sayang. Sudah tidak ada lagi orang yang menasihatinya, memahaminya, dan juga mengajarkan hal-hal baik kepadanya. Hanya kenangan yang bisa dia ingat saja. Satu kejanggalan yang ia rasakan atas kematian kakeknya, yaitu sebuah anak panah yang menancap pada dadanya. Apakah ada orang yang sengaja memanah kakeknya karena dendam?
Bakri semakin murka mengingat tentang kakeknya itu. Dirinya berjanji akan mencari tahu siapa yang sudah tega melakukan hal itu kepada kakeknya. Kematian Ki Basri dan juga Nyai Lestari sama-sama meninggal dengan penuh tanda tanya. Namun satu yang ia yakini, bahwa cepat atau lambat semua pasti akan terungkap. Warga Mekarsari sibuk mempersiapkan tahlilan, perempuan sibuk di dapur dan laki-laki sudah siap untuk memulai pengajian. Di samping itu, wanita parubaya sedang menangis sambil memegang foto dirinya dengan seorang pria. Ia tidak menyangka sang suami meninggal dengan cara setragis itu. Mak jangan terlalu larut dalam kesedihan. Kasihan Aki, Mak. Dokter Lina berusaha menghibur Mak Ida yang tengah dilanda kesedihan. Mak hanya tidak menyangka Aki pergi dengan secepat ini, Bu Dokter, jawab Mak Ida di sela-sela tangisannya. Umur seseorang kan tidak ada yang tahu, Mak. Kita sebagai manusia hanya menunggu kapan malaikat maut mengambil nyawa kita dengan cara dan keadaan yang telah ditakdirkan. Terima kasih nasihatnya, Bu Dokter. Sama-sama, Nak. Setelah acara tahlilan selesai, warga satu persatu mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Mak, saya sama sekali tidak melihat Bakri. Anak itu mungkin sedang menenangkan diri. Dia sangat terpukul atas kematian Akinya. Tiba-tiba datang Pak Camat menghampiri Dokter Lina dan juga Mak Ida. Bu Dokter, bisa kita bicara sebentar? Ada apa ya, Pak? Ada yang ingin saya tanyakan? Baiklah, mari kita bicara di depan. Mereka pun berjalan menuju teras Mak Ida untuk berbincang-bincang. Jadi begini, Bu Dokter. Apakah selama Ibu tinggal di rumah dinas Ibu ini mengalami hal-hal aneh? Tidak, Pak Camat. Saya tidak mengalami apapun, semua baik-baik saja kok. Ya, syukurlah kalau begitu. Saya hanya takut kejadian Dokter Rita terulang kembali. Apakah Ibu sudah tahu tentang Dokter Rita? Sudah, Pak. Kalau ada apa-apa, jangan sungkan untuk meminta tolong kepada warga ya, Bu. Baik, Pak. Terima kasih. Saya permisi. Setelah kepergian Pak Camat, Dokter Lina masih berdiam diri. Dirinya tidak mungkin cerita kepada Pak Camat. Ia tidak ingin menambah beban pemimpin desa Mekarsari itu. Cukup pemimpin itu dipusingkan dengan 3 kasus yang terjadi di desa ini. Dokter Lina pun kembali masuk ke dalam rumah untuk menemui Mak Ida. Mak, saya temani ya. Saya akan bermalam di sini. Jangan, Bu Dokter. Biar Mak yang bermalam di rumah Bu Dokter. Ini hari pertama Aki meninggal. Mak tidak ingin larut dalam kesedihan. Baiklah, Mak, kalau begitu. Mari kita pergi sekarang. Entah mengapa malam ini Mak Ida merasakan hawa yang tidak nyaman. Namun Mak Ida berusaha menenangkan dirinya. Ia tidak boleh membuat Dokter Lina merasa khawatir. Sementara itu bulu kuduk Dokter Lina tiba-tiba berdiri dan angin kencang yang berhembus lebih kencang dari biasanya. Tinggal beberapa langkah, mereka tiba di rumah Dokter Lina dan tanpa sengaja dokter muda itu melihat sesuatu yang terbungkus kain putih di dekat pohon beringin. Dokter Lina pun langsung membaca doa dalam hati. Semoga makhluk itu tidak mengganggunya. Setelah sampai di depan rumah, mereka bisa bernapas lega. Mak, kita langsung tidur saja ya. Saya sangat lelah. Iya, Bu, saya juga lelah. Baru beberapa langkah ada yang mengetuk pintu sambil memanggil nama Mak Ida. Nyai, buka pintunya. Bakri, kamu dari mana? Kenapa kamu bisa sampai keringetan begitu? Saya lari dari rumah sampai sini, Nyai. Tapi di tengah jalan, saya merasa ada yang mengikuti saya dan pas saya nengok ke belakang, ternyata benar saya melihat Nyai Lestari dan Aki di belakang saya, Nyai. Sudahlah, mending sekarang kita istirahat saja. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Mereka bersiap-siap untuk tidur. Bakri, kamu tidur di bawah ya? Iya, Bu Dokter, tidak apa-apa kok. Ibu dan Nyai tidur di atas. Baiklah, selamat malam. Malam yang kemudian bermandikan bulan purnama bersenandungkan lolongan anjing yang entah dari mana asalnya
Belum lagi anak itu mencium bunga melati. Hembusan angin kencang membuat Bakri merasakan suasana hati gelisah. Rasa takut tiba-tiba datang dan menyelinap di sela-sela pikirannya. Malam benar-benar senyap, harus berbalut lolongan anjing liar di luar serta kukuk burung hantu yang terasa mengiris. Ya Tuhan, mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Gumamnya kembali memaksa mata itu untuk terpejam. Bakri ingin tidak mengacuhkan segala suara yang membuat tidak nyaman, namun tidak berhasil. Mata itu enggan memejam dan malah detak jantung semakin kencang. Nalurinya menangkap sesuatu yang membuat cemas dan merasakan ketegangan. Telinganya kembali menangkap suara, namun suara yang didengar kali ini langkah kaki orang yang melompat di malam hari. Bakri tahu benar apa yang sedang ia dengar. Keringat dingin semakin keluar, tubuh seakan kaku saking takutnya, dan kegelisahan semakin membuat Bakri sulit untuk tidak terjaga. Mata tidak bisa dipejamkan walaupun ia memaksanya untuk tertutup. Suara langkah kaki yang melompat terdengar ganjil. Dia dekat, berada di samping ruangan tempat tidur. Tidak tahu mendapat ilham dari mana, Bakri baru sadar dengan posisi tidurnya. Kamar ini berada dekat dengan rumah Nyai Lestari, dan sekarang suara kaki melompat di pagi buta. Ia paham, bila derap kaki itu bukan langkah kaki manusia. Mana mungkin ada manusia beraktivitas di pagi buta seperti itu. Dia menyadari bahwa desanya sangat sepi di malam hari, dan pasti bukan warga lain yang datang. Ri, tolong Ri. Sebuah suara memanggil dari arah luar. Bakri kenal dengan suara yang memanggilnya, meskipun suara itu sedikit berubah. Suara orang yang dia sayang yang baru saja dikuburkan pagi tadi. Kenapa akinya datang mengganggunya? Ri, tolong. Suara yang sama memanggil kembali. Dia semakin menggigil ketakutan, terlebih suara ketukan dari luar terdengar. Kemudian jendela kamar diketuk. Bakri tidak berani menjawab ataupun memastikan siapa yang sudah memanggil dan mengetuk jendela. Nyalinya benar-benar sudah habis termakan ketakutan yang mendera. Rasanya ingin cepat-cepat pagi agar ia bisa segera melarikan diri dari ketakutan yang mencengkeram ini. Mata Bakri tidak bisa dipaksakan tertidur kembali. Suara panggilan yang menyebut namanya benar-benar mengusik untuk tetap terjaga. Suara itu lenyap, namun suara langkah kaki melompat-lompat terdengar lagi dengan jelas. Suara langkah yang berhenti berganti dengan suara dari pintu dari arah belakang. Kemudian terdengar bunyi nada khas pintu kayu yang terbuka. Bunyi bantingan pintu belakang terdengar. Hampir saja Bakri melompat dari rebahnya. Suara lompatan kaki kembali terdengar dan mendekat. Arahnya menuju kamar Bakri dan Dokter Lina serta Maida yang sedang tertidur. Bakri buru-buru menarik selimut yang membalut tubuh. Selimut digunakan untuk menutupi seluruh tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Semoga dengan ide ini, dirinya ini benar-benar bisa terhindar dari kunjungan tamu yang tidak pernah diinginkan. Pemuda itu menangkap suara langkah halus mendekat. Dekat dan sangat mendekat. Mulutnya ingin berteriak, tapi semuanya seolah terkunci. Tenggorokan serasa ada yang menghambat. Susah mengeluarkan suara dan dia hanya bisa menahan untuk tidak teriak, atau itu malah akan memancing perhatian pemilik langkah itu. Si pemilik langkah berhenti. Terasa sensasi dingin menembus kulit Bakri. Perlahan kain yang menutupi tubuh pemuda itu tersingkap dari arah kaki. Bakri merasakan sekepal tangan menempel di pergelangan kaki. Dingin, tangan yang menempel benar-benar dingin, memegang kuat dan tercium bau busuk. Ri, tolong Ri. Suara yang sama terdengar lagi lirih dan parau.
"Ri, tolong." Suara Paro membisik di telinganya. Terpaksa Bakri harus membuka mata. Ia tidak bisa bertahan terus bersembunyi di balik kain yang menyelimuti seluruh tubuh. Kain itu terus tersinggap dengan sendirinya. Perlahan mata itu terbuka, walaupun dengan napas yang menduru menahan seluruh rasa takut. Ia memastikan siapa yang menarik kain itu. Mata Bakri terbelalak ketika dia tahu siapa yang ada di hadapannya. Jerit histeris menggema. Setengah tidak percaya, di hadapannya Nyai Lestari, warga desa Mekarsari yang telah meninggal 2 tahun lalu, kini tengah memegangi pergelangan kakinya. Wajah pucat, air mukanya menunjukkan kesedihan, seperti tersiksa dengan keadaannya. "Ri, tolong Ri." Nyai Lestari memelas, namun bukannya iba, Bakri malah semakin merasa ketakutan. Pocong!" Jeritan menggema di dalam kamar itu. Jeritan itu membangunkan Dokter Lina dan juga Maida. "Ya Allah, ada apa Ri?" pakiknya. Kemudian dengan cepat memeriksa keadaan Bakri. Matanya terbelalak dan terpaku sejenak saat kesadarannya menangkap sosok putih dengan dibalut kain kafan menghilang dari hadapannya dengan cepat. Dokter Lina memeriksa dada Bakri. Terdengar detak jantung yang berdetak dengan cepat. Bola mata Bakri hampir semuanya berada pada sisi putih. Sang dokter mengambil botol minyak kayu putih, diciumkan pada lubang hidung pasiennya itu. "Ri, sadari." Bakri menunjukkan reaksi. Matanya yang memutih dan tertutup mulai terbuka. Agak kaget dengan apa yang terjadi. "Mak, di mana pocongnya?" "Tenang Ri, tidak ada apa-apa kok." Tapi tadi pocong. Nyai Lestari datang dan..." Matanya itu melirik ngeri, "Dok, apa dia masih ada di sekitaran sini?" "Ri, tenang. Tadi itu hanya bayangan ketakutan kamu saja." "Ri, Mak rasa sebaiknya kamu sholatlah supaya lebih tenang." "Iya Mak." Sedikit merasakan ketenangan, rasa takut yang menjerat Bakri sedikit berkurang. Ia berpikir kembali, apa yang dikatakan Dokter Lina dan neneknya ada benarnya. "Bagaimana kalau kita sholat berjamaah?" tanya Dokter Lina, berusaha santai dan menganggap tidak terjadi apa-apa. Padahal sebenarnya ia sempat melihat sosok terbungkus kain kafan dengan ikatan khas mayat saat bangun, persis di sebelah Bakri. Namun, ia tidak ingin semuanya menjadi sangat menakutkan. Dokter Lina cukup tenang untuk mengendalikan keadaan agar tidak terlalu menyeramkan. Cukup dengan jeritan Bakri yang membuatnya tidak sadarkan diri. Menurutnya, derajat manusia lebih tinggi daripada makhluk lainnya. Dan manusia yang sudah meninggal tidak memiliki urusan lagi di dunia. 7 malam sejak peristiwa itu, Dokter Lina sering mengalami hal-hal gaib. Dia sering mendengar suara langkah kaki, benda terjatuh, suara tangisan, dan suara minta tolong. Pada jam-jam tertentu, selalu terdengar suara ketukan pintu. Dokter Lina tahu itu pasti bukan manusia, mengingat desa ini tidak ada yang berani keluar pada malam hari. Warga desa juga mengaku selama seminggu ini rumahnya didatangi oleh sosok pocong. Mereka tahu siapa sosok itu, namun yang mereka pikirkan adalah bukan hanya sosok yang telah meninggal 2 tahun lalu, tapi juga sesepuh desa kini meneror warga desa. Mereka tahu kedua sosok itu mati penasaran dan mereka menduga bahwa 2 sosok itu mencari tahu siapa yang telah membunuhnya. Setelah sholat Isya, Dokter Lina bersiap-siap untuk tidur. Namun, ia mendengar bantingan dari kamar sebelah, tempatnya menyimpan obat-obatan. Ia segera menuju ke sumber suara untuk mengecek apa yang telah terjadi. Dan setelah membuka pintu, hanya bau obat yang tercium olehnya. Ia pun menutup pintu itu kembali. Namun, saat pintu akan ditutup, dirinya melihat ada bayangan. Bayangan itu perlahan semakin mendekat dan mendekat. Dokter Lina hendak pergi tapi tubuh rasanya terkunci. Bayangan itu semakin dekat, Dokter Lina sudah gemetaran. Keringat mengalir deras membanjiri bajunya. Dokter Lina menutup matanya untuk menghilangkan rasa takutnya.
Dirasa cukup aman, ia membuka matanya. Alangkah terkejutnya sosok itu sudah sejengkal berada di depan wajahnya. Ia hendak berteriak tapi tidak bisa. Suaranya tertahan di tenggorokan. Ia tidak bisa menahan rasa takut yang dialaminya dan pada akhirnya ia jatuh pingsan. Malam ini begitu damai, ditemani bulan purnama yang begitu indah menyinari pedesaan. Orang-orang begitu nyenyak berada di bawah selimut. Sepasang suami istri terbangun karena mendengar suara ketukan pintu. "Pak, malam-malam siapa yang mengetuk pintu?" "Nggak tahu, Bu. Bapak cek dulu deh." "Ya sudah, coba Bapak cek dulu." Pak Mardi menuju ke arah pintu untuk membukakan pintu. Kaget itulah yang dirasakan oleh Pak Mardi saat ini. Bagaimana tidak? Sesosok pocong berdiri di depan pintunya sambil mengucapkan tolong. Selama seminggu ini warga desa menjadi heboh dan gelisah karena rumah mereka sering didatangi oleh sosok pocong. Meminta tolong itulah yang dikatakan makhluk berbalut kain kafan tersebut. Mungkin karena kematian yang tidak wajar membuat arwahnya itu tidak bisa pergi dengan tenang. Sementara itu Pak Lurah banyak mendapatkan laporan dari warga. Mereka merasa takut dan tidak tenang. Tidak hanya rumah warga yang didatangi pada malam hari, tetapi juga para pekerja yang pulang larut malam juga mendapatkan teror pocong. "Mak, Bakri ikut pergi ronda." "Kamu yakin?" "Yakin, Mak. Mak lebih baik menginap di rumah Dokter Lina saja ya. Saya khawatir dengan Mak." "Ya sudah, baiklah kalau itu maumu. Mak akan ke rumah Dokter Lina. Biar saya antar, Mak." Perjalanan menuju rumah Dokter Lina terasa sangat mencekam. Terasa ada yang mengikuti mereka dari arah belakang, tetapi mereka mengabaikan dan makin mempercepat langkah mereka. Langkah dari belakang juga semakin cepat. Langkah kaki Bakri benar-benar cepat juga. Derap langkah kuda perang yang menghindari musuh. Ia berjalan menempel terus pada Maida. Degup jantungnya menggelora, matanya terus awas menghadap ke depan. Tidak sekalipun kepala Bakri menghadap detak jantung yang sudah tidak terkendali. Maida menangkap sesuatu yang membuat bulu kuduk meremang. Untunglah langit malam desa Mekarsari cerah karena purnama. Tidak terlalu mengerikan, tapi atmosfer yang terserap oleh Maida sedikit membuat was-was. Pantaslah bila Bakri tidak ingin jauh dari sisi Maida. Dia terus mempercepat langkah dan "Au!" jerit Bakri mengadu. Kaki diangkatnya lalu berjalan jinjit. "Hati-hati, Ri, jalannya pelan-pelan saja." "Kita itu harus cepat, Mak. Perasaan saya tidak enak. Mak merasakannya kan? Malam ini terasa sangat mengerikan." Bakri tidak sepenuhnya salah. Maida juga merasakan suasana malam yang begitu mencekam. Sekuat mungkin ia berpikir agar ketakutan Bakri tidak bertambah lebih serius lagi. "Ah, sudahlah. Jangan berpikiran yang tidak-tidak. Tidak akan ada apa-apa kok. Malam ini langitnya indah dengan purnama bersinar terang, namun cukup mencekam. Tapi itu bukan apa-apa." Bakri menguatkan diri untuk tidak terbawa pikiran negatif. Derap langkah kaki terdengar samar namun dekat. Derapnya bukan seperti derap kaki berjalan atau berlari. Hentakan itu mirip dengan orang yang sedang melompat. "Mak mendengar sesuatu enggak?" Tidak, Ri. Sudah, kamu terus jalan saja. Sebentar lagi kita akan sampai di rumah Dokter Lina kok," ujar Maida. Mata Maida sama sekali tidak melirik Bakri. Berbeda dengan sebelumnya, Maida pasti akan memandang lawan bicaranya. Bakri merasakan kecurigaan dengan sikap yang ditunjukkan Maida. Tidak biasanya apa yang terjadi dengan Maida. Suara hentakan kaki melompat-lompat masih terdengar tepat dari arah belakang keduanya. Anak itu merasa sangat tertarik dan penasaran dengan suara yang terdengar. Kepalanya sudah tidak sabar memastikan. "Jangan menengok ke arah belakang, Ri. Jaga Maida, fokus saja ke depan. Memang ada apa?" Kepala Bakri tidak jadi menengok. Larangan dari Maida memanglingkan penasaran Bakri untuk memastikan langkah kaki yang mengikuti mereka dari belakang. "Tidak ada apa-apa, Ri. Rumahnya sudah dekat." Maida
Pergilah agar Bakri tetap memusatkan perhatian ke depan. Apa yang dilakukan Maida bukan tanpa alasan. Sekilas sebelum Bakri menyadari langkah kaki yang mengikuti mereka, Maida menangkap sesosok bayangan putih berjalan melompat-lompat dan tubuhnya terikat 5 tali, khas sesosok mayat yang siap dikuburkan. Rumah Dokter Lina sudah terlihat. Suara derap langkah kaki melompat-lompat terus mengikuti mereka. Dan Mak mencium sesuatu nggak? Tanya Bakri. Hidung pemuda desa yang satu ini peka, baunya mengganggu penciuman. Samar beraroma busuk agak amis. Sudah lari, jangan hiraukan, ujar Maida, tidak mau banyak berkomentar. Bukan Maida tidak peka dengan penciumannya, bau yang sama juga dirasakan. Sosok yang mengikuti merekalah penyebabnya. Keringat dingin mengalir diiringi detakan jantung yang kencang. Bakri makin tidak enak hati dengan jawaban Maida. Pasti ya ada sesuatu yang tidak ingin diketahui. Suasana hati yang tidak enak menguatkan praduganya. Bakri tidak bisa menyembunyikan kecurigaan, terlebih mereka semakin dekat dengan rumah Nyai Lestari. Gugup dan juga gemetar membuat lutut Bakri serasa lemas, ingin melarikan diri sesegera mungkin bila harus ia menghilang saja dari sana. Dan sekejap saja sudah sampai rumah Dokter Lina. Nyalinya sangat kecil untuk melewati rumah salah satu desa yang semakin terasa keseramannya saat mata itu tidak lepas memperhatikan keadaan rumah. Suram, gelap, dan menyebarkan aroma mistis yang kental. Matanya tak ayal terus memandangi keadaan rumah, seakan terhipnotis untuk tidak berpaling dari rumah itu. Bakri betah memandangi keadaannya yang sepi dan juga gelap. Derap kaki yang mengikuti mereka turut berhenti saat mereka berhenti sejenak di halaman rumah. Bau yang menyertai mereka samar menjauh dan semakin tidak tercium. Semuanya tidak membuat Bakri lega, justru Bakri semakin menangkap ketakutan lain. Matanya terbelalak, hampir keluar dari tempatnya. Mulutnya benar-benar kaku dan hanya keluar kata-kata yang terpatah-patah. Pocong, teriak Bakri. Sosok yang mengikuti mereka melompat masuk ke dalam rumah, dan Bakri baru menyadari saat sosok itu melompat tinggi, setengah terbang. Ari, panggil Maida. Bakri pucat dengan penampakan itu. Dia kaku dengan lutut yang bergetar, jantungnya benar-benar terkesiap dengan sosok yang mengikutinya dari belakang. Buru-buru Maida menenangkan anak itu dengan menengadahkan tangan dan membaca ayat-ayat Al-Quran. Kemudian diusapkan telapak tangan itu ke muka pemuda malang itu yang pucat, pasi, dan kosong. Sekejap usapan tangan dari Maida berhasil mengembalikan kesadarannya. Wajah yang pucat pasi itu dengan mata yang melotot dan jantung yang berdegup keras perlahan kembali normal. Mak, saut Bakri kebingungan. Matanya melirik ke belakang dan juga halaman rumah. Tidak ada apa-apa, Ri. Tadi hanya ilusi gambaran alam bawah sadarmu. Tapi tadi itu sungguhan, Mak. Pasti itu bukan ilusi, sangka Bakri dengan yakin benar dengan apa yang dia lihat. Kamu hanya terlalu takut saja, Ri. Ketakutan yang berlebihan menyebabkan otakmu terus membayangkan sosok yang kamu lihat itu. Tapi, Mak, Bakri tidak bisa menjelaskan apa-apa. Sudah, kita tinggalkan saja tempat ini. Bakri tidak bisa komentar apa-apa. Sosok yang mengikuti mereka sudah tidak mengikuti. Napasnya lega meskipun di hati masih terasa was-was. Maida menangkap bayangan dari arah rumah Nyai Lestari. Mengendap-endap siapa bayangan yang mengendap dari dalam. Rasa penasaran Maida pun akhirnya bangkit. Dia yakin dengan bayangan yang dilihat bukan sosok yang mengikuti mereka selama perjalanan tadi. Nalurinya yakin akan hal itu. Ia dapat membedakan dengan pasti meski hanya sepintas melihat sosok tadi. Namun ia tahu perbedaannya. Mengendap bukan melompat. Pasti sosok yang dilihatnya bukan mayat hidup, tapi ia tidak menggubrisnya.
Kakinya melangkah pergi meninggalkan halaman rumah Nyai Lestari dan berjalan menuju rumah Dokter Lina. Bakri menyadari sosok lain yang sedang memperhatikan mereka dari dalam rumah. Entah Mbak Ida menyadari atau tidak, sepasang mata sedang mengawasi mereka dari dalam. Siluet wajah memperhatikan di balik jendela kaca rumah. Rumah dari Lina sudah di depan mata. Bakri lega, pada akhirnya dia bisa merasa aman dari sosok yang mengikuti mereka. Rumah ini berdekatan dengan rumah Nyai Lestari, tapi setidaknya lebih terjamin keamanannya daripada berdiri memandangi rumah yang terkutuk itu. Berkali-kali mereka mengetuk pintu rumah Dokter Lina. Tidak ada tanda-tanda yang membukakan. "Ri, coba kau dobrak pintunya. Mak khawatir dengan Bu Dokter." "Iya, Mak." Saat Bakri hendak mendobrak pintu, tapi pintu itu langsung terbuka dengan sendirinya. Tanpa pikir panjang, mereka langsung masuk dan mencari Dokter Lina. Mulai dari kamar mandi, namun Dokter Lina tidak ditemukan. Mata Bakri tertuju pada pintu pojok ruangan. Ia langsung menghampiri Dokter Lina yang tergeletak di lantai dengan tidak sadarkan diri. "Ri, Dokter Lina kenapa?" Bakri ya juga tidak tahu, Mak. "Yaudah, lebih baik kita bawa ke kamar." "Iya, Mak." Mereka berdua membopong tubuh Dokter Lina yang tidak berdaya menuju kamar. Badan Dokter Lina terasa sangat panas. Mungkin demam, begitu pikir Mak Ida. "Ri, lebih baik kamu pergi sekarang. Pasti yang lain menunggumu untuk beronda." "Baiklah, Mak." "Bu Dokter, bangun, Bu." Mak Ida berusaha membangunkan Dokter Lina dengan menggoyang-goyangkan tubuhnya. Tidak beberapa lama Dokter Lina membuka matanya. "Mak, saya melihat wajah itu sangat mengerikan." "Tenang, Bu Dokter, cerita pelan-pelan." "Saya bingung, Mak. Apakah ini nyata atau tidak? Tapi saya jelas melihatnya." "Melihat apa, Bu?" "Pocong perempuan mendatangi saya." "Sudah, Bu, jangan dipikirkan, lebih baik Ibu istirahat saja." Dokter Lina kemudian berusaha memejamkan matanya kembali. Ia tidak ingin terlalu memikirkan kejadian yang baru saja dia alami. Sedangkan di pos ronda, para lelaki sibuk membicarakan teror yang akhir-akhir ini menimpa desa Mekarsari. Mereka memikirkan bagaimana kedua sosok yang sangat baik dan suka menolong sesama tetangganya harus pergi dengan cara yang tidak wajar. "Saya bingung dengan semua ini. Bagaimana kita mengatasinya? Kita tunggu Pak Lurah dan juga Ismat. Siapa tahu mereka sudah tahu solusi yang akan dilakukan untuk teror pocong ini." Sosok dua laki-laki datang dari arah depan. Raut wajahnya menunjukkan kelelahan. "Bagaimana Pak Lurah?" "Saya sudah putuskan akan memanggil Kiai Ilyas untuk datang membantu desa ini. Semoga setelah ini desa kita bisa kembali seperti dulu." "Saya berharap juga seperti itu. Ismat, tolong kamu kirimkan surat ke Kiai Ilyas." "Baik, Pak. Bapak-bapak, lebih baik kita kembali ke rumah masing-masing." Satu persatu para peronda kembali ke rumahnya, tapi tidak dengan Bakri. Dia masih diam memandangi Pak Lurah. "Ada apa, Bakri?" "Bu Dokter, Pak, saya menemukan Dokter Lina pingsan. Saya yakin pasti ada sesuatu yang telah terjadi pada Dokter Lina." "Kalau begitu, kamu jemput Dokter Lina, antar ke rumah saya. Keadaan sedang tidak baik. Saya tidak ingin ada korban." "Baik, Pak Lurah, saya permisi." Sampai di rumah, mendapati keadaan rumah yang sepi, ia duduk di depan teras menunggu kedatangan Dokter Lina. Tidak lama terdengar suara benda terjatuh yang cukup keras dari dalam rumah. Tanpa pikir panjang, Pak Lurah lari ke dalam dan langsung mencari arah suara tersebut. Benda itu kembali terdengar. Suaranya berasal dari kamar ia dan istrinya. Pak Lurah pun bergegas menuju kamar. Terdengar suara istrinya meminta tolong. "Pak, tolong Pak, pintunya tidak bisa dibuka Pak." "Ibu sadar Bu, Bapak akan mengambil kunci cadangan. Cepat Pak."
Setelah menemukan kuncinya, Pak Lurah segera membukanya. Tapi apa yang dilihatnya membuat syok. Leher sang istri terkoyak, mata melotot, serta perut yang tertusuk. Pak Lurah pun luruh ke lantai dan berteriak sekencang-kencangnya. "Karina!" Maida, Dokter Lina, dan Bakri yang mendengar teriakan Pak Lurah langsung masuk untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka sangat kaget dengan apa yang dilihatnya. Sebatang tubuh manusia dengan keadaan yang sangat-sangat mengerikan. Kabar duka atas meninggalnya istri Pak Lurah mendapatkan simpati dari warga desa. Masyarakat sangat mengenal istri dari Lurah tersebut. Sosok yang begitu baik, ramah, hangat, dan senang membantu sesama, kini telah tiada meninggalkan sejuta kenangan di mata orang yang mengenalnya. Pagi hari istri Pak Lurah sudah dimakamkan. Tanah yang masih basah dengan bermacam-macam bunga di atasnya masih menyisakan kesedihan bagi para pelayat. Begitu juga sang suami yang menatap pusaran istrinya dengan kesedihan yang mendalam. Setelah mendoakan almarhumah satu persatu, pelayat pergi meninggalkan area pemakaman. Hanya tersisa Pak Lurah, Maida, dan Dokter Lina. "Pak Lurah, saya sangat mengerti perasaan Bapak. Saya juga pernah kehilangan orang yang saya sayangi. Memang tidak mudah, tapi kita harus menerimanya. Saya mengerti, Mak, mungkin ini sudah takdir istri saya." "Pak Lurah, saya turut berduka cita," ucap Dokter Lina pada Pak Lurah. "Terima kasih, Bu. Saya mohon doanya ya." "Pasti, Pak Lurah. Saya akan mendoakan Bu Karina." "Saya masih bingung dengan semua ini. Istri saya tidak mungkin bunuh diri. Pasti ada orang yang mencelakainya. Kematiannya pun penuh misteri. Kita pasrahkan saja semua ini pada yang di atas, Pak Lurah. Semoga istri saya yang terakhir meninggal dengan tidak wajar seperti itu." Mereka berjalan beriringan menuju rumah Pak Lurah. Di sana sudah ada keluarga Pak Lurah dan beberapa warga sedang menyiapkan keperluan untuk tahlilan. Surah Yasin mengalun indah di rumah kita. Suasana begitu hikmat, namun tidak dengan Pak Lurah. Pikirannya melayang jauh entah kemana, tatapannya kosong. Sebagai seorang pemimpin desa, dirinya tidak bisa berbuat apa-apa. Kematian ketiga warga desa Mekarsari belum menemukan titik terang. Tidak tahu apa penyebabnya dan siapa pelakunya. Pikiran itu yang selalu ada dalam otaknya. Harapannya hanya satu, pelaku tertangkap dan desa kembali tentram. "Pak Lurah, jangan melamun." "Maaf Ismat, saya tidak fokus." "Nggak apa-apa Pak, itu wajar bagi seseorang yang ditinggalkan." "Bagaimana, apa kamu sudah mengirim surat pada Kiai Ilyas?" "Sudah Pak, tapi belum ada balasan. Mungkin beliau sedang sibuk. Saya hanya ingin desa ini kembali seperti dulu." "Saya ya juga sepemikiran dengan Bapak. Semua warga desa pasti akan membantu untuk masalah ini Pak." "Iya, kamu benar, mereka tidak akan tinggal diam." Waktu menunjukkan pukul 10 malam, para warga sudah pulang ke rumah masing-masing. Entah mengapa malam ini udara terasa amat dingin, padahal keadaan alam sedang bersahabat. Dokter Lina berdiam diri di atas kasur. Pikirannya menerawang kejadian 1 hari yang lalu. Makhluk itu begitu nyata. Ia masih ingat dengan jelas wajahnya sangat-sangat mengerikan. Mukanya hancur berwarna hitam, bola mata berwarna merah, dengan banyak belatung di pipi sebelah kanan, serta bau busuk yang sangat menyengat. Bayangan itu tidak bisa hilang dalam pikirannya, seolah-olah menghantui otaknya. Ia menengok ke samping di mana wanita tua tertidur dengan pulas. Semoga wanita ini tidak mengalami apa yang telah menimpanya. Tengah malam Dokter Lina terbangun karena merasakan udara sangat dingin. Ternyata jendela kamar terbuka. Siapa yang telah membukanya dan kenapa jendela itu bisa terbuka? Ia bangkit dari tidurnya dan menuju jendela untuk menutupnya. Namun matanya menangkap sosok perempuan berbaju putih panjang. Perempuan itu menatap dirinya. Wajahnya pucat dan sorot matanya sayu. Tatapannya menunjukkan kalau ia ingin menyampaikan sesuatu pada Dokter Lina, tapi mulut itu hanya diam 1000 bahasa. Saat Dokter Lina mengedipkan mata, perempuan itu hilang entah kemana. Dirinya menengok ke kiri dan ke kanan mencoba mencari sosok itu.
Tapi sosok itu tidak ditemukan. Dokter Lina akhirnya memutuskan untuk tidur kembali. Sang surya menampakkan sinarnya membuat orang-orang yang terlelap perlahan membuka matanya. Pagi yang cerah mampu membangkitkan semangat warga desa. Sama halnya dengan Pak Lurah yang sudah berada di kantor desa. Meskipun masih diselubungi duka, namun Pak Lurah harus tetap menjalankan tugasnya. Ismat, bagaimana? Apakah sudah ada balasan dari Kiai Ilyas? Belum Pak, saya sudah mengirim surat yang kedua. Namun ya sama seperti surat yang pertama, tidak ada balasan sama sekali. Baiklah, kau usahakan agar Kiai mau datang ke sini. Baik Pak, masalah yang terjadi cukup rumit. Desa yang semula tenang kini telah menjadi sebuah desa yang suram dengan sejuta misteri. Hanya ada satu pertanyaan dalam benak Pak Lurah. Apakah istrinya juga akan ketayangan dan mengganggu warga desa? Semoga saja tidak. Ia akan berusaha mengembalikan desanya yang dulu. Beberapa warga desa sedang melakukan kegiatan yang wajib dilakukan oleh laki-laki desa, yaitu ronda malam. Tidak banyak yang mereka lakukan, hanya bercerita dan bermain remi apabila terasa membosankan. Seorang bapak-bapak yang berbadan gemuk melihat sesuatu yang berjalan dari kejauhan. Sangat pelan, mata bapak itu masih tertuju kepada sosok yang sedang berjalan pelan itu. Sampai akhirnya, lampu pada pos ronda menerpa wajahnya. Leher yang terkoyak dengan luka tusuk di perutnya membuat bapak itu lari tunggang langgang sambil berteriak, "Woi, hantu, setan!" Orang-orang yang mendengar teriakan dari temannya itu pun langsung menengok ke arah jalan. Mereka pun langsung berteriak-teriak. Warga yang mendengar suara teriakan terbangun dari tidurnya dan keluar rumah untuk melihat apa yang sedang terjadi. "Bapak-bapak, ada apa ini Pak? Kami melihat hantu perempuan di pos ronda." Tidur Pak Lurah terganggu karena suara ketukan pintu itu. Suaranya sangat gaduh. Setelah membuka pintu, Pak Lurah kaget melihat beberapa kumpulan warga di depan rumahnya. "Pak Lurah, kami tidak ingin meronda lagi Pak. Ada apa sebenarnya bapak-bapak? Tolong jelaskan dulu." "Pak Lurah, kami ini melihat hantu di pos ronda. Keadaannya lebih mengerikan daripada pocong yang selama ini meneror desa." "Iya Pak Lurah, lebih baik kegiatan ronda dihentikan saja untuk sementara waktu lah, sampai situasi benar-benar aman. Bapak-bapak lebih baik pulang dulu. Besok kita bahas masalah ini di kantor desa." Setelah diberikan instruksi oleh Pak Lurah, warga kembali pada rumahnya masing-masing. Lagi-lagi masalah teror. Sebenarnya ada apa dengan desanya? Kenapa selalu ada teror? Mungkin apabila warga Mekarsari tewas semua, barulah desa ini aman dari teror itu. Teror yang terjadi di desa Mekarsari sangat meresahkan warga. Mereka ingin hidupnya kembali seperti dulu, yang penuh dengan kedamaian dan ketentraman. Tidak seperti saat ini. Setiap malam mereka selalu merasakan ketakutan akan sosok-sosok yang sering datang mengganggu. "Kenapa belum ada balasan dari Kiai Ilyas? Apa saya ke sana saja ya? Tapi Pak Lurah membutuhkan bantuan saya," kata Ismat, "dan kita berangkat sekarang." "Baik Pak." Dan cerita pun akhirnya berlanjut ke part yang selanjutnya ya teman-teman, yaitu part yang kedua yang nantinya sekaligus akan menjadi part terakhir dari keseluruhan alur ceritanya. Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana kelanjutan cerita ini, kalian jangan lupa untuk tetap komen, like, dan share sebanyak-banyaknya ya teman-teman, karena itu membantu channel ini menjadi channel yang jauh lebih baik lagi. Dan jangan lupa pula untuk kalian yang baru mampir ke channel ini, ya saya sarankan untuk kalian semua mensubscribe channel ini dan juga menyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian terus mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini, ya sehingga kalian tidak akan ketinggalan video menarik selanjutnya dan video terbaru dari channel ini ya teman-teman, ya terutama kelanjutan cerita ini. Sekian dan terima kasih ya teman-teman, video ini saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf nih apabila banyak salah kata ataupun narasi saya mungkin kurang jelas, pembawaan saya terlalu lambat atau mungkin terlalu cepat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya sudah, untuk video kali ini saya akhiri ya teman-teman. Semoga kalian terhibur dan sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dan cerita kelanjutan dari cerita ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.